Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali kita hanya debat soal hal yang sepele, padahal banyak masalah besar yang butuh logika. Misalnya, bagaimana kalau kita mengejar matahari atau menjauhi matahari saat puasa? Ini penting saya jelaskan. Saya pernah umroh tahun 2009, berangkat jam 1 siang dari Jakarta, terbang 10 jam ke barat. Logikanya kan sampai Jeddah jam 11 malam. Tapi pas landing, matahari masih panas. Kalau saya puasa, harusnya 5 jam lagi buka, tapi karena terbang ke barat, maghribnya mundur terus. Bayangkan kalau dibalik. Ada orang kaya di Mekah, malas puasa lama. Dia terbang ke timur pakai jet pribadi. Harusnya buka 5 jam lagi, tapi karena terbang lawan arah rotasi, baru sejam terbang, di Indonesia sudah azan maghrib. Apakah dia boleh buka? Inilah gunanya mikir fikih geografis. Orang sering geger masalah sepele, tapi lupa mikir hukum ruang dan waktu. Padahal Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi. Apakah kalian tidak bepergian di bumi? Perbedaan waktu antara Makkah dan Indonesia itu nyata. Ulama tugasnya mengurai detail ini agar umat tidak bingung dan tidak bodoh. Jika niatnya memang sengaja ingin curang kepada Allah dengan cara menghamburkan uang demi memangkas waktu puasa, maka ia kehilangan esensi takwa. Namun secara hukum hitam di atas putih, ia tetap dianggap sudah memenuhi syarat berbuka karena matahari sudah hilang dari pandangan. Ada juga sopir bis lintas provinsi. Mereka akan musafir permanen. Ramadan nyupir, Syawal nyupir, sampai tahun depan nyupir terus. Secara fikih musafir itu dapat diskon boleh tidak puasa. Tapi pertanyaannya, kapan dia bayar utang puasanya kalau kerjanya jalan terus setiap hari? Disinilah bedanya hukum dan saran. Secara hukum dia boleh buka karena musafir, tapi secara saran kalau dia sehat dan kuat ya usahakan tetap puasa pakai vitamin. Fikih itu berpijak pada status. Apakah dia sedang pergi jalan-jalan atau sedang kerja mencari nafkah di jalan. Menurut Imam Syafi'i pergi ya keluar rumah ke tempat asing. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal, sopir itu tidak dianggap pergi dalam arti safar yang dapat diskon, karena itu profesinya. Sama seperti kita ke kantor, masa dibilang musafir. Definisi ini penting, karena merubah status hukum. Status itu bisa berubah tergantung niat dan keadaan. Seperti mbak-mbak yang ngaji ini. Secara umum mungkin orang lain, tapi dalam fikih ada pengecualian untuk belajar muamalah atau pengobatan. Jadi jangan kaku melihat hukum. Lihat konteksnya agar kita tidak mudah mengharamkan segala hal. Contoh lain, kalau kita makan di warung Padang, pelayannya perempuan. Kita ke sana demi makan apa? Demi melihat pelayannya. Kalau demi kenyang, itu muamalah. Tapi kalau sengaja cari yang cantik, nah itu niatnya yang masalah. Niat itulah yang menentukan status kita di mata Allah Subhanahu. Nabi Muhammad itu sangat manusiawi. Beliau pernah sujud lama sekali saat sholat karena cucunya Hasan naik ke punggungnya. Beliau membiarkan sampai anak itu puas bermain. Filosofinya, jangan sampai ibadah jadi trauma bagi anak kecil. Agama itu kasih sayang, bukan bentakan kasar. Fikih juga bicara soal kondisi ekstrim. Bagaimana kalau kita tinggal di kutub utara yang mataharinya tidak terbenam berbulan-bulan, masa kita mau puasa sampai mati? Tentu tidak. Di sana hukumnya dikonversi. Kita pakai jam atau pola daerah terdekat yang normal, bukan lagi melihat matahari. Islam itu dipilih Allah di tempat paling istimewa, yaitu Makkah. Secara astronomi, Ka'bah itu pusat bumi, area yang terbebas dari medan magnet ekstrim. Maka jam yang paling akurat di dunia itu ya jam di Makkah, karena tidak terpengaruh tarikan logam magnetis utara selatan. Beruntunglah kita di Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa. Fikihnya jadi gampang karena mataharinya normal, terbit jelas, lingsir jelas, terbenam pun jelas. Guru ngaji di sini tidak dianggap bohong. Coba kalau ngajar di kutub, muridnya pasti bingung tanya, mana mataharinya Ustadz? Kembali ke soal niat. Kenapa kita harus belajar fikih yang rasional? Supaya kita tidak jadi orang yang kagetan. Dunia ini luas dan hukum Allah itu mencakup segalanya. Dari urusan pesawat jet sampai urusan sopir truk, semua ada aturannya yang rapi, indah, dan tidak memberatkan umat. Jangan sampai kita jadi ahli debat yang hanya tahu satu kitab tapi menyalahkan dunia. Ulama-ulama dulu itu diskusinya hebat-hebat, dari Yaman sampai Makkah. Mereka mikir, kalau orang di New York arah kiblatnya kemana kalau bumi itu bulat? Itu diskusi cerdas, bukan debat kusir yang emosional. Fikih itu dinamis. Status hukum bisa berubah dari boleh menjadi wajib atau sebaliknya karena keadaan.
seperti menyingkirkan potensi bahaya di jalan, itu lebih utama daripada sekadar baju baru tapi hati tidak peduli pada keselamatan orang lain. Iman itu praktis, bukan cuma teoritis. Kita harus bangga punya tradisi intelektual Islam yang kuat. Islam bukan cuma soal boleh atau tidak boleh, tapi soal bagaimana kita menghargai rahmat Allah di muka bumi. Perbedaan ruang dan waktu adalah tanda kebesarannya agar manusia terus berpikir dan tidak berhenti pada kulitnya saja. Jadi kesimpulannya puasa itu wajib bagi yang mampu. Yang tidak mampu ada rukhsah atau keringanan. Tapi gunakanlah keringanan itu dengan jujur, bukan untuk mengakali Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang ada di hati kita, apakah kita benar-benar repot atau cuma sekadar mencari alasan saja. Semoga sedikit ilmu tentang fikih ruang dan waktu ini bermanfaat bagi iman kita. Tetaplah menjadi muslim yang cerdas, tawadhu, dan selalu mencari ridho Allah dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.